Hasbiyallahu liman kadani bisu. Hasbiyallahu indal maut. Hasbiyallahu indas su'ali fil qabri. Hasbiyallahu indal mizan. Hasbiyallahu indas sirat. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqil maharim takun a'badan nas. Pesan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut kalian akan barang-barang yang diharamkan oleh Allah, baik itu barangnya yang haram atau cara memperolehnya yang haram, ya. Karena barang haram ini mempengaruhi ibadah. Jangankan yang haram, yang subuhat aja mengeruhkan hati. Subuhat itu remeng-remeng antara halal, antara haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, ya, wa ma bainahuma syubuhat. Halal itu jelas, haram juga jelas. Maka di antara keduanya itu namanya subuhat. Jadi ketika orang itu tercampur barang yang haram, ibadahnya sulit diterima oleh Allah. Doa itu tidak sambung kepada Allah. Sampai ada seorang berdoa berhari-hari, berbulan-bulan, sampai wajahnya penuh dengan debu, rambutnya kumel, doa tiap waktu, tapi tidak kabul-kabul. Maka jawaban Nabi, bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah? Mat'amuhu haram, yang dimakan hari-hari haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakai pun caranya diperoleh dengan cara yang haram. Wa mashrabuhu haram, dan semuanya minumannya pun haram. Jadi termasuk tanda Allah itu cinta sama sampean, Allah sayang sama sampean. Allah akan menjadikan sampean orang yang beruntung. Itu rezekinya sampean itu diperoleh dengan cara yang baik, ya, yang baik. Syukur-syukur banyak, ya, syukur-syukur banyak. Kadang-kadang ada orang ngomong gini, oh nyari yang halal aja, nyari yang haram aja repot, apalagi nyari yang ada ucapan seperti itu. Makanya ketika dapat rezeki, dapat uang, itu sampean balik telapak tangan sampean, terus duit itu dipandang. Ini duit ini aku peroleh dengan cara apa? Halalkah? Haramkah? Caranya tanyakan di hati, karena hati itu tidak bisa bohong. Istafti qalbak, minta nasihat kamu sama hatimu. Hati itu tidak bohong, nggak bisa bohong. Kalau duit itu halal, hati itu berbunga-bunga. Ketika duit itu haram, maka hati itu gelisah. Kucing dikasih makan sama yang punya rumah biar bandeng satu, datangan dia,
Hus, hus. Ya. Datang kucing makan bandeng tadi. Biar sapu jatuh, piring pecah jatuh, yang jatuh kan yang punya rumah. Itu kucing tidak bakalan lari, Bu. Perang gitu, karena dagingnya dikasih. Ngerti kucing, aku dikasih kok. Ya biarin kaca apa piring pecah, santai aja. Tapi beda ketika maaf kucing ngambil di tempat penutup ikan, udah ditutupin ikan bandeng goreng, terus kucingnya buka, narik satu, turun ke bawah. Jangankan bering apa pecah, Bu. Yang punya rumah itu lo buka pintu, lari dia. Krek, langsung put. Loh, ada kucing makan ikan katanya. Kenapa dia lari? Karena dia ngerti nyuri. Dosa itu gitu, ya. Dosa itu seperti itu. Hati manusia tidak bisa dibohongin, tidak bisa dibohongin. Jadi ketika sampai dikasih oleh Allah rezeki, rezeki itu baik, rezeki itu halal, maka itu tanda sampai dijadikan Allah orang yang beruntung. Ujar Nabi di dalam kitab Wasiatul Mustafa, ya Ali li Sa'id salasu alamat. Ali tandanya orang itu untung, bahagia, selamat dunianya, selamat akhiratnya, bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Orang itu punya 3 tanda. 1, sholatuhu ma'al jamaah. Orang itu dikasih gampang oleh Allah sholat dalam kondisi berjamaah. Jangan dikira loh, Imam Ghazali ketika ditanya apa amal yang paling berat, beliau jawab sholat tepat waktu. Kan kayaknya sepele kan, sholat tepat waktu. Lihat di masjid gini tidak kaget sampean. Coba sampean ke bandara, coba sampean ke pelabuhan, coba sampean masuk ke pasar. As-salatu khairum minan naum. Sampean lihat di segiri itu. Sibuk jualan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, ya. Itu. Nah kalau di masjid memang tempatnya, kalau tempat waktu adzan, tempat seperti itu. Terima kasih. Di pelabuhan, pengangkut barang itu, apa namanya, mikul beras, itu maaf, beras ada truk panjang isinya beras semuanya, dipindah ke kapal. Itu tukang angkut pikul beras mampu memindahkan 1 truk dengan 3 orang aja, dipindahkan ke geladaknya kapal pengangkut barang. Nyet 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 lempar, nyet 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 lempar, nyet 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 lempar. Kuat, 1 truk pindah. Tapi berat ngelangkah ke masjid ketika mendengarkan adzan. Berat kayaknya, ke masjid itu kayaknya berat betul, dibanding mindahkan beras satu truk. Makanya sampean ketika dikasih oleh Allah bisa sholat jamaah, udah itu nikmat gede, sampean patut syukur sama Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dipegang dadanya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah, tolong aku terus bisa mengingatmu ya Allah, senantiasa bersyukur terhadap nikmatmu, perbaikilah ibadahku ya Allah. Nah, pandang sholat jamaah merupakan kenikmatan. Kenapa orang itu untung? Satu, orang sholat itu kalau berjamaah udah pasti sholatnya diterima. Kayak sholat sama ini pasti diterima. Wah, saya tadi waktu sholat masih teringat loh, beli ayam di pasar Sekiri, ya kalau beli bumbu. Ini biasanya ibu-ibu kalau ada punya acara tahlilan kah, ya kalau belanjaan udah hari ini acaranya sholat subuh itu kepikir bu, sholli fardhu subuh, nanti habis subuh ke pasar ini. Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin. Bapaknya maulah ngantarin Ar-Rahman Rahim. Biasanya bapaknya tidur ini kalau habis subuh. Iya karena butuh, iya karena nasta'in ya. Kan minta antar si Fikri aja dah kalau gitu. Ya karena butuh, iya karena nasta'in. Lah, nyata itu bu, nyata. Jangankan biar imam aja padahal sholat 2 rakaat bu, lupa kunut. Lo lupa itu karena teringat yang lain, ya, karena teringat yang lain. Lebih parah, udah dapat 2 rakaat sholat subuh masih berdiri lagi, nambah lagi 1. Itu karena lupa itu karena, nah maaflah, ketika sholat berjamaah gini, satu lupa, satu yang ingat, satu yang lupa, satu orang banyak, semakin banyak semakin bagus. Sampai ada Imam Sadzili ditanya, gimana kalau semuanya tidak khusyuk, apa diterima? Oh diterima. Di mana letak diterimanya? Satu, berangkat ke masjid, ngelangkahkan kaki, ngelangkahkan dok, udah ditulis 30, 10 kebaikan, 10 ampuni, 10 naik pangkat derajat. Selangkah, bagaimana kalau jarak masjid dengan rumahnya jauh? Selangkah, tambah banyak. Itu sudah diterima sama Allah. Nanti pas sholatnya tidak khusyuk ya apa? Tetap diterima. Kenapa? Ya syuddu ba'duhum ba'du, satu sama yang lain saling menopang. Ya tak kasih contoh bu, gambarannya bu, sholat sampean itu seperti halnya bangunan ini, satu saling menguatkan. Bangunan ini ketika dirobohkan, waktu bangun ini bukan dari barang yang kuat, bukan langsung beton berdiri gini, bukan. Yang sampean lihat satu, setiap pembangunan tumpukan pasir, tumpukan semen, ya, tumpukan koral. Yang itu anak kecil bisa membuangnya habis, pasir 1 truk sama sendok aja anak-anak bisa menghamburkan itu pasir. Dinaikin aja sudah turun pasirnya, naik lagi serot. Makanya pengurus masjid kalau ada anak mainan marah tuh. Jangankan anak-anak, kucing aja naik. Kenapa? Mau beol dia. Set kan dihambur-hambur gini pakai kakinya. Gampang dihambur-hambur. Semen apalagi terbuka mengeras, ditiup angin hamburan. Itu semen. Air apalagi percik sana sini, tapi begitu mereka kompak jadi satu tempat, ada pasir, ada semen, ada air, kompak mereka menyatu, diaduk sama tukang, tempelkan dia ke cor-coran ini, jadi beton dia, kuat. Tidak ada orang yang mampu menggoyahkan tiang ini. Padahal ini awalnya cuma pasir yang gampang dihambur-hambur, air yang mudah dipercik, semen yang mudah dihembuskan, ditiup. Tapi ketika mereka bersatu menjadi kuat. Sholat sampean gitu juga satu-satu, dipimpin oleh imam.
Semuanya tadinya tidak lemah, tidak khusyuk. Begitu mereka bersatu, jadi bangunan yang kokoh yang namanya sholat. Liyuqimus sholat, untuk menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Jadi orang sholat jamaah ini pasti diterima. Makanya barokah, tanda untung karena diterima. Ya Rasul, ayyul a'malu afdal indallah. Amal apa yang paling utama di sisi Allah? Qal as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Summa ayya Rasulullah, kemudian apalagi? Qal birrul walidain. Bakti sama orang tua. Summa ayya Rasulullah, apalagi? Qal al jihadu fi sabilillah. Perang di jalan Allah. Ini. Kemudian cirinya orang yang untung lagi, kata Nabi, khulata'uhu sholihin, temannya baik-baik. Teman baik itu mandeng tok enak boy. Makanya carilah teman yang ketika sampean mati, mereka ada yang memandikan sampean, mereka ada yang menyolatkan sampean. Ada teman boy akrab, tapi waktu sholat dia tidak mau nyolatin sampean di luar sana. Tapi insya Allah di sini tidak ada ya. Insya Allah semuanya naik kalau di sini ada orang meninggal. Cuman beberapa orang aja di bawah sambil duduk di atas motor. Ketika ambulan berangkat kirain ngantarin, pulang dia. Terus ke sini ngapain dia? Ngantar ke masjid aja. Padahal kalau ada orang meninggal itu, satu datangin, sholatin, lahu kiratun, kata Nabi. Dia dapat 1 kirat. Datang nyolatin, nguburin 2 kirat. Mal kirat ya Rasulullah? Qal mislu Uhudin, yaitu seperti gunung Uhud. Bisa jadi emasnya kayak gunung Uhud, berliannya disedekahkan di jalan Allah. Ya, khulata'uhu sholihin. Sampai tahu nikmatnya punya teman yang baik itu nanti setelah mati. Di dunia jelas dapat kebaikan, teman baik itu dapat. Mati tambah lagi. Begitu sampai jenazah udah gini, tarik nyawanya sampai naik, diaturkan sama Allah, turun. Nah, kata Allah, turunkan lagi. Ruh itu ada di atas kepala kita. Kalau pian mati, kita meninggal loh, ruh pian itu di atas ini, ngelihat jasad sampean sendiri. Iki keinikah jasadku ya Allah. Tahu-tahu datang, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Umumkan kalau meninggal malam, masjid subuh diumumkan, telah pulang ke rahmatullah haji ini bin haji ini, insya Allah dikuburkan jam 9 pagi. Nih begitu sholat subuh ada gurunya sekalian, nah kita selesai ini langsung ke rumahnya, takziah dulu. Nah, kumpul satu masjid, datang ke rumahnya, istrinya nangis. Jam berapa Bu Haji meninggal? Tadi malam. Padahal tadi malam masih sempat loh Bu Haji. Sempat apa? Di sini masih hidup. Ya. Sempat berwasiat. Katanya insya Allah sholat sini itu malam meninggal. Sudah, pimpin gurunya atau habibnya yang datang baca tahlil. Ruhnya ada di kepalanya. Alhamdulillah guruku datang, alhamdulillah kawalanku datang. Ya Allah, Masjid Maninjo baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, sawanang yang mati. Kenapa? Dalam tafsir Hamami, siapa orang yang ketika mati, lebih-lebih ketika naza, ikra'u mautakum surat Yasin, ketika dibacakan Yasin, ketika mati Bu, meninggal orang ini, meninggalnya dibacakan Yasin. Karena ada naza Bu, teman datang ya naza bacakan Yasin, satu bimbing la ilaha illallah, temannya baik. Saya pernah Bu, di sini ada orang mau meninggal
Saya kebetulan dibawa di bapak ini saya, Ustadz Hashim Arman. Nih, kenal Hiwian Pak Haji Hashim ini, Hashim Arman. Tirmidzi sini, dijemputin saya sama beliau tuh tahun 2000-an, dibawa ke Wahab Sahrani. Anaknya itu nah besar-besar, tua-tua, jenggot, putih-putihan. Ibunya ya udur sudah, nazak. Tidak ada yang nalkinin. Anaknya berkesahan di luar, berokok, ceritaan. Saya kaget, benar, tidak punya anak kah? Itu di luar itu anaknya seberat anda. Kaget saya. Saya suruh masuk, bimbing ibunya ini nazak, kasihan. Nazak itu sakit Bu. Tidak ada yang nalkinin, ulun yang nalkinin. Allah, sampai mau maghrib belum mati-mati. Pulang saya. Ternyata ninggalnya mau subuh. Ya, itu sakit nazak. Loh, anaknya kalau baik, baca Yasin bergantian, bacakan Kanzul Aras, bacakan surat Al-Ikhlas, bacakan surat Tabarak. Teman aja nah yang bacakan Yasin, ketika nazak dibacakan Yasin meninggal. Maka kata Nabi dalam kitab tafsir Hamami itu, ketika dimandikan mayit ini disaksikan oleh 70.000 malaikat. Ketika dikafanin 70.000 malaikat mendoakan dia. Ketika disolatkan 70.000 malaikat ikut menyolatkan dia. Ketika ngubur demikian pula. Itu tafsir Hamami kalau tidak salah halaman 4. Keutamaan membaca surat Yasin, termasuk membaca Yasin ketika ada orang yang mau meninggal. Itu teman, enak punya teman baik. Itu terasa ketika kita udah meninggal di dunia aja. Kalau terasanya ya biasa-biasa. Karena kesenangan dunia ini kecil dibanding kesenangan hari akhirat. Coba sampean sendiri nah. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ampuni ya Allah orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Bukan pian itu yang didoakan, mendoakan orang lain. Mukmin lain, mukminin jamak mudzakar salim, mukminat jamak muannas salim. Semua ibu-ibu yang beriman ampuni. Semua orang laki-laki beriman ampuni. Siapa yang doakan? Saudara yang baik. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa la jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Mukmin mukminat laki perempuan nang hidup mau nang meninggal ampuni semuanya. Siapa? Teman yang baik ya. Sampai teman yang baik ini menyebabkan orang bisa masuk surga ya. Orang masuk surga. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar ada orang digeret ke neraka Bu. Katanya Allah, ya malaikati kif, berhenti dulu, is'alhu, tanyain dia, pernah ndak dia waktu hidup di dunia menuntut ilmu sama orang alim? Tanyain, kamu pernahkah menuntut ilmu lawan guru ini di Samarinda? Ada pernah guru malaikat kemana kamu? Ulun sibuk. Pernah ke rumahnya orang alim? Nggak pernah malaikat. Pernah makan sama orang alim? Nggak pernah. Pernah rumahmu dimasukin orang alim? Nggak pernah. Malaikat geleng-geleng kepala, kemanaan selama hidup orang ini ya. Mau ditarik ke neraka, tiba-tiba dia ngomong, malaikat apa? Muyak sudah malaikatnya Bu. Apa? Stumat malaikat. Ulun punya pengkawalan. Di mana? Di Maninjau. Kawal ulun ini sering rancak kalau subuh datang pengajian. Itu kawal akrab ulun. Siapa?
Haji Iye. Oh iya kak, tanyain, ini kau likam. Katanya Allah, saksikan malaikat, gara-gara dia punya teman, temannya rancak pengajian, kumpul sama orang lain, saksikan oleh kamu, ku ampuni dosanya dia. Berkahnya punya teman orang baik, orang soleh, ya, maka dia pun diampuni dosanya oleh Allah. Ini apa ya? Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaktadi. Karena teman dengan teman saling mengikuti. Wa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Kalau temanmu buruk, lari yo cepet-cepet. Tidak ada manfaatnya teman tidak baik itu. Wa in kana dza khairin faqarrinhu tahtadi. Kalau temanmu baik, ikutin, dampingin, ya, tahtadi, kau akan mendapatkan petunjuk, kau akan mendapatkan hidayah. Jangankan manusia bu, teman sama orang baik selamat. Anjing aja, kenal anjing dia. Nah, anjing itu dagingnya haram, liurnya najis, bulunya najis, kotorannya najis, tulangnya najis, semuanya tidak ada yang bisa dipakai anjing itu. Ya, itu bisa masuk surga gara-gara berteman sama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi masuk di goa, ya, anjingnya di luar goa sambil nungguin. Berarti anjing itu nungguin sampai 309 tahun, boy. Gara-gara Ashabul Kahfi umurnya juga panjang. Anjing itu paling mentok 30 tahun. Karena kumpul Ashabul Kahfi disebutkan di dalam Al-Quran sampai 6 kali anjing itu disebutkan. Nama kitanya benar disebut bu, situ dia disebut wakal buhum 6 kali asal kitmir itu disebut. Sampai bu dalam kitab Mamba Usulul Hikmah, kalau ada kebakaran nama anjing itu diikat, yang nama anjing Ashabul Kahfi ditulis, dikelintir, diikat, dilemparkan di api. Insya Allah tidak cepat berhenti. Loh, kalau tidak masuk akal tuh di Cilacap kan, mungkin sampai dapat WA-nya ya. Ya, semua pasar terbakar kecuali satu yang tidak kebakar di tengah sendiri, lantai atas. Jualannya bang, jualannya seharusnya mudah kebakar. Apa? Orang dari plastik semuanya, bubuannya, minuman apa namanya, yang dikasih air itu bu, ya Milo gitu itu, rentengan gitu-gitu. Satu toko aja yang enggak sedikit pun, bahkan esnya masih keras, apa namanya itu, sosisnya. Ternyata beliau rajin sedekah. Kalau ada orang enggak punya, enggak apa-apa, sudah kurang, sedekah saya aja, enggak apa-apa. Tiap bulan 2,5% disedekahkan. Haji Marsono kan namanya. Bisa jadi bu, orang ini baca doa yang ada di Wirdul Latif. Masya Allah kana wa malam yasa lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa aman dari kebakaran. Masya Allah kana wa malam yasa lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini terjadi pada Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar itu sholat duha, pasar kebakaran. Ya Abi Dzar, ke pasar kebakaran, tokomu gak kau selamatkan? Enggak, tokoku aman. Kamu ini gede lu kebakaran. Aman ya apa? Karena Nabi bersabda, siapa orang yang tiap pagi sore baca Masya Allah kana wa malam yasa lam yakun wala haula wala quwata illa billahil azim, tidak akan terjadi kebakaran padanya. Ya, kejadian itu yang kemarin Cilacap itu, pasar semua habis, tidak ada yang tersisa kecuali tokonya orang itu aja. Di tengah lagi
Kalau di pinggir masih mending, depan hancur, samping kanan hancur, depan hancur, samping kiri hancur, atas hancur, bawah habis. Tapi tokonya dia sedikit pun tidak ada yang kurang. Ini apa namanya? Gretekannya ini Bu ya, masih utuh, bersih. Semuanya yang kanan kiri nyenyek sudah leleh. Gretekannya semua kanan kiri habis semuanya. Punya beliau tidak. Tidak mungkin Bim Salabi, mesti punya riyadhah, punya amalan ya. Wurudul imdad bihasabil istidad, datangnya bantuan Allah itu sesuai persiapan. Semakin persiapannya banyak, maka pertolongan Allah. Dulu ada Bu di tempat kami, ibu-ibu, dia itu kerja memintal ini loh, menyulam apa, bikin kursi-kursi, bikin untuk ini yang rotan, kerja di pabrik rotan. Kebakaran Bu, ibu itu masih di tengah-tengah pabrik, maka pintu gerbang tertutup, maka pintu gerbang tingginya 5-7 meter, krek, pabrik di tengah-tengah, orang nyaksikan, tahu-tahu ada di luar. Dianya sendiri bingung. Nah, satu orang nanya, enggak, sampai pasti punya amalan. Yang ketika itu Allah sudah waktunya dikasih pertolongan oleh Allah. Ternyata apa yuk? Dia itu kalau pulang kerja, walaupun disempat-sempatkan baca maulid tiba. Jadi kalau mau tidur baca tiba dulu, tuh tidur. Mau tidur baca tiba dulu, tidur. Tiap hari kayak gitu. Itu aja amalan saya yang tidak saya tinggalkan. Nah, wurudul imdad, datangnya pertolongan Allah bihasabil istidad, sesuai persiapan dia. Bahasa kita ini istiqomah. Ibarat parang kalau sering diasah, lama-lama tajam. Itu Bu. Yang ketiga, nah ini yang ketiga, kutuhu halal. Tandanya orang itu untung. Yang ketiga, makanannya itu halal. Halal ya. Makanya di dalam Quran, sebelum sampean sholat, sebelum sampean berangkat haji, sebelum sampean semua ibadah, sebelum mengerjakan, yang pertama diperbaiki makanannya. Ya ayyuhar rusul, hei para rasul, kulu, makan oleh kalian semuanya, minat thayyibat, dari barang yang halal. Setelah makan halal, wa'malu sholihan, silahkan Anda semuanya, kata Allah, para rasul, berbuat amal soleh. Makan dulu yang baik, baru beramal. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, kulu, makan oleh kalian semuanya, min thayyibati ma razaqnakum, dari makanan-makanan yang baik yang telah aku berikan kepada kalian. Washkurulah in kuntum iyyahu ta'budun, bersyukur kalian semuanya. Syukur di sini beramal soleh. In kuntum iyyahu, jikalau kalian hanya kepada Allah, ta'budun, menyembah. Sebelum amal-amal lain, maka makan halal dulu diperbaiki. Kalau itu sampai terjadi, takun abadan nas, kamu akan jadi orang yang paling banyak ibadahnya. Insya Allah ya, minggu depan dilanjutkan. Udah jam 6 Bu ya. Moga-moga semuanya diberi rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, menghantarkan menuju surganya Allah, bisa bertemu dengan Allah, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW,
semuanya diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur rasulul adil amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina wa ya rabbil alamin. Allahumma khdim lana husnal khatimah inda ajalina. Qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyil ummi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin wa bizan. La ilaha illallah al-amal al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan qablaka alaina min ihsan. Ihsanikal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna anta arhamur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.